Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya menggunakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ibadah Gereja Reform Injil Indonesia pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Pujian yang pertama, kesukaan yang ceria. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena Engkau layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk sukacita yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Khususnya ketika Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, lahir di palungan, menjelma menjadi manusia untuk memenuhi rencana Bapa, yaitu menebus kami umat manusia yang berdosa. Dan kami juga bersyukur secara khusus karena pagi hari ini kami sekali lagi dilayakkan untuk berbagian dalam ibadah pagi hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami.
Kami juga berdoa untuk pemberitaan firman oleh hamba-Mu, Pendeta Stephen Tong. Urapilah dia, pakailah mulut bibirnya agar menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat ini. Berkatilah mereka, berilah mereka penghiburan, lawatlah mereka. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala kemuliaan kembali hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Penebus, Juru Selamat, dan Gembala jiwa kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita melanjutkan pujian yang kedua di musim yang dingin. Pembacaan Alkitab bertanggapan pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Filipi 4 ayat keempat sampai dengan yang ketujuh, kita akan membaca keseluruhan ayat ini bersama-sama. 2, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berikut ini kita akan memperhatikan beberapa pengumuman yang akan ditekankan melalui mimbar pada pagi hari ini. Pertama-tama, yaitu jadwal streaming Reform Injili, di mana pada esok hari sampai dengan hari Kamis, tanggal 19 sampai dengan tanggal 22 Desember, akan diputar rekaman eksposisi surat Ibrani oleh pendeta Stephen Tong. Kemudian pada tanggal 23 Desember hari Jumat, PA GRI Pusat ditiadakan atau diliburkan dan akan diadakan kembali pada tanggal 13 Januari. Sekali lagi, PA GRI Pusat Jumat yang akan datang 23 Desember ditiadakan dan baru akan diadakan kembali pada tanggal 13 Januari. Berikutnya kita akan menyaksikan sebuah klip mengenai rally KKR Natal, di mana minggu yang akan datang pendeta Stephen Tong dan tim akan mengunjungi beberapa kota di luar negeri. Kita akan menyaksikan klip berikut ini. Napoleon berkata di Pulau Saint Helena, pada waktu dia ditawan dan dia dibuang dan dia sudah kehilangan kuasa, dia mengatakan satu kalimat dengan pengeluhan yang luar biasa sedihnya. Sejarah selama beribu-ribu tahun menghasilkan banyak orang militer yang hebat, jenius politik yang besar, termasuk saya. Tetapi sejak Hannibal, Alexander the Great, Charlemagne, Genghis Khan, dan saya, kita semua pernah mempunyai ambisi mendirikan kerajaan yang besar. Kita pernah memimpin militer dan orang-orang berjuta-juta prajurit. Kita pernah menjelajah ribuan kilometer. Kita menjajah puluhan negara. Tetapi kerajaan kami pada satu hari akan hancur. Kami pun akan mati dan sejarah akan melupakan kami. Baik Hannibal sampai Napoleon akan dilupakan. Hanya seorang yang tak pernah mempunyai militer, tak pernah mempunyai meriam, tak pernah mempunyai senjata, kerajaan dia tidak habis-habis sampai selama-lamanya. Siapa itu? Orang tanya. Napoleon menjawab, yaitu seorang raja yang adalah di dalam kitab suci, orang Nazaret, Yesus Kristus. Pada minggu yang akan datang ini, Patong beserta tim akan mengunjungi mulai sore hari ini di kota Singapura, dilanjutkan dengan kota Taipei di esok hari, kemudian Tokyo, Kuala Lumpur, Tangerang dan sekitarnya, dan diakhiri dengan kota Jakarta, di mana beliau akan memimpin KKR Natal di tempat ini pada tanggal 24 Desember. Akan diadakan 2 kali, yaitu pada pukul 4 akan disampaikan dalam bahasa Mandarin dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan pukul 7 malam dalam bahasa Indonesia saja. Pengumuman berikutnya adalah kebaktian tutup tahun pada tanggal 31 Desember akan diadakan pada pukul 4 sore, dan kebaktian awal tahun tanggal 1 Januari akan diadakan pada pukul 9 pagi.
diadakan di tempat ini, Katedral Mesias. Pengumuman berikutnya adalah NRIC 2022 yang pada tahun ini akan mengambil tema hidup sebagai saksi Injil yang akan diadakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Desember dan hanya diadakan secara fisik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dihimbau, diundang untuk boleh berbagian di dalam NRIC, di dalam konvensi ini melalui pendaftaran di nric.stemi.id. Berikutnya adalah mengenai Galleria Sofilia. Untuk memenuhi antusiasme terhadap acara Jingle dan Mingle, maka panitia menambahkan satu sesi khusus, yaitu pada sore hari ini pukul 3 sore sampai dengan pukul 4.30 sore. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapat bagian dalam acara ini, boleh mendaftarkan pada panitia setempat di Galleria Sofilia. Berikutnya adalah informasi mengenai kelas katekisasi yang akan dimulai kembali di Kapel Hosana pada tanggal 15 Januari. Terbuka bagi jemaat yang ingin mengikuti sakramen baptis kudus, CD ataupun atestasi dan telah beribadah secara rutin di GRI Pusat selama 6 bulan. Pendaftaran dapat mengakses website ataupun mengirim email ke alamat yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Pengumuman terakhir adalah Stretch akan mengadakan kuliah umum 2023 dalam seri Apologetika. Di sini terdapat topik-topik yang disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan di dalam gerakan ini, di mana kuliah umum ini akan diadakan secara daring mulai tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 21 Maret dengan biaya pendaftaran 100.000 untuk per pertemuan atau 500.000 untuk seluruh pertemuan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui bit.ly/public lecture. Demikianlah pengumuman yang perlu ditekankan melalui mimbar pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan hening sejenak, mempersiapkan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita memohonkan agar Tuhan melayakkan kita untuk berdoa padanya. Mari kita hening sejenak. Bapa dalam surga, inilah kami, manusia yang berdosa. Kami mohon ampun atas kesalahan-kesalahan dosa-dosa kami, Tuhan. Dan kami mohon kiranya Engkau melayakkan kami ketika kami menaikkan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang pertama-tama, mari kita berdoa untuk KKR Natal yang masih akan dijalankan dalam seminggu yang datang. Khususnya akan dilaksanakan di tempat ini pada tanggal 24 Desember mendatang. Mari kita mendoakan firman yang akan disampaikan, juga hambanya Pendeta Stephen Tong yang akan menyampaikan khotbah, juga jemaat yang akan hadir mendengarkan. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk KKR Natal. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena dalam momen Natal ini kami diingatkan akan penebusan Kristus yang berinkarnasi untuk hadir dalam dunia, menjadi manusia, untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia, menebus kami umat manusia yang berdosa. Kami bersyukur untuk rangkaian KKR Natal yang sudah dikerjakan dalam minggu-minggu yang lalu, dan kami berdoa kiranya roh yang sama yang menyertai hamba-Mu Pendeta Stephen Tong, roh itu juga yang akan menyertai beliau di dalam menjalankan KKR Natal di dalam minggu yang akan datang hingga pada hari Sabtu nanti, di mana di tempat ini kami akan juga mengadakan KKR Natal. Bila Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Stephen Tong yang akan menyampaikan firman. Tuhan berkati firman yang akan disampaikan, dan Tuhan juga memberkati para jemaat yang akan hadir. Biarlah kami semua boleh menikmati sukacita dari surga melalui firman yang disampaikan, dan juga melalui puji-pujian yang kami naikkan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya kembali kepadamu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Berikutnya mari kita juga berdoa untuk NRIC 2022 yang akan diadakan pada tanggal 26 dan sampai dengan 29 Desember mendatang.
Kiranya di masa pandemik yang sudah sangat melandai dapat mendorong orang-orang untuk ikut menghadiri konfesi ini bersama-sama. Kita akan doakan para panitia, para peserta yang sudah dan akan mendaftar, para pembicara, dan khususnya firman yang akan disampaikan. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk NREC. Bapa dalam surga, kami juga sekali lagi mengucap syukur karena tak habis-habisnya kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui firman dan melalui NREC. Dan sekali lagi pada tahun ini kami sekali lagi diberi kesempatan untuk boleh berbagian mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pembentukan rohani melalui para hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman melalui NREC. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati khususnya untuk para panitia yang mempersiapkan segala sesuatu, untuk para peserta agar mereka juga mempersiapkan hati mereka, dan para pembicara agar mereka dipersiapkan agar setiap perkataan, setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir mereka akan menjadi berkat bagi kami semua yang akan hadir dalam NREC. Berkati kami Tuhan, berkatilah NREC. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk pelaksanaan ibadah Natal di tempat ini pada tanggal 24 dan tanggal 25, dan juga ibadah Natal di seluruh pelosok tanah air dan bahkan di seluruh dunia agar dapat berjalan dengan baik dan dalam suasana yang kondusif. Mari kita berdoa untuk ibadah Natal di segala tempat. Bapa dalam surga, kami sekali lagi juga mengucap syukur Tuhan, kami boleh beribadat, kami boleh mengingat akan Natal, dan kami boleh beribadah mengingatnya pada saat-saat ini, pada minggu yang datang. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menyertai kami, Tuhan boleh memberkati jalannya perayaan ibadah Natal di tempat ini dan juga di tempat lain, di gereja lain, di kota lain, di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Biarlah Tuhan memberkati setiap peringatan Natal ini, untuk kami diingatkan akan Yesus Kristus Tuhan kami yang sesungguhnya lah yang menjadi sumber sukacita kami. Kami berdoa untuk para pemangku kebijakan, para yang berwenang, untuk tenaga kepolisian agar boleh bersinergi bersama-sama menjaga keadaan agar tetap kondusif, sehingga kami umat Kristiani boleh merayakan Natal dengan suasana yang baik, suasana yang penuh sukacita. Inilah suara doa kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus yang berdoa mengucap syukur. Terakhir, mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, dan kita akan melanjutkan pujian yang ketiga, O Kalam yang Menjelma. Pada bait yang kedua, saya mengundang untuk paduan suara Fires mempersiapkan diri untuk menyampaikan persembahan pujian. Lagu yang ketiga, O Kalam yang Menjelma. O Kalam yang menjelma budi dari surga, pancaran sinar mulia, ku puji
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan saya bertanya, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, ataupun yang kita tahu ini musim-musim liburan, ada jemaat yang sedang pergi keluar kota berlibur, ada juga yang dari luar kota datang berlibur ke Jakarta. Apakah ada yang sedang berlibur di Jakarta hadir di kebaktian pada pagi hari ini? Boleh angkat tangan? Ya, ada beberapa ya. Yang pertama kali hadir juga di kebaktian, boleh angkat tangan juga? Ya, ada beberapa. Jemaat sekalian yang duduk di sekitar boleh membantu menyambut satu sama lain ya, untuk yang baru pertama kali hadir maupun juga yang sedang berlibur di sini. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin tekankan sekali lagi. Yang pertama adalah NRIC, saudara. Kalau kita melihat, saya teringat dulu waktu masa-masa menjadi jemaat di Singapura, setiap tahun kita jemaat Singapura datang ziarah ke Holy Land RMCI. Setiap tahun ramai-ramai dari berbagai negara datang untuk mengikuti NRIC di akhir tahun, sebelum nanti juga acara-acara akhir tahun. Nah saudara, saya ketika menginterview beberapa anggota yang baru katekisasi, saya mendapati banyak sekali yang dibangunkan rohaninya karena acara-acara seperti NRIC. Kenapa saudara? Karena mereka benar-benar dipersiapkan selama 4 hari 3 malam untuk benar-benar bergumul di dalam iman. Kita akan melihat satu cuplikan video NRIC yang boleh mendorong kita untuk bersama-sama mendaftar NRIC. Mari kita lihat video NRIC. Saudara, sambil menunggu pihak AUFI, ini pendaftaran sekarang biasanya adalah jemaat mendaftar last minute. Ini tinggal sisa 8 hari, jadi tinggal sisa 1 hari minggu ini untuk mendaftar, segera mendaftar maupun juga minggu depan. Dan supaya untuk memudahkan tim konsumsi mengetahui ada berapa peserta, jadi diharapkan saudara sekalian boleh segera mendaftar secepat mungkin. Mari kita mempersiapkan diri menerima firman Tuhan yang akan disampaikan Pendeta Dr. Stephen Tong. Mulai sekarang. Hagai kan sudah kita kasih tahu waktunya tidak tepat. Ini ekonomi lagi sulit. Ini bukan waktunya untuk membangun. Kondisi politik tidak stabil. Tunggu Hagai, tunggu waktu yang tepat. Kita bangun bait Allah. Hagai diutus oleh Tuhan mengatakan, siapa bilang waktunya tidak tepat? Siapa bilang ekonomi tidak ada? Kau biarkan rumah Tuhan seperti reruntuhan. Rumahmu kau papani, kau bikin dengan kayu yang demikian megah dan indah. Tapi untuk rumah Tuhan kau bilang waktunya tidak tepat. Bukan waktunya tidak tepat, hatimu tidak tepat. Hari depan bukan milik kita, itu milik Tuhan. Mereka yang beriman bersama dengan saya sejak permulaan mendukung, dan mereka sekarang melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Apakah kita berhenti di sini? Tidak. Kita akan berhenti pada waktu Tuhan datang kembali. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Mr. Walt Disney. Since human imagination is still there, Disneyland will never finish. Kapankah Disneyland bisa complete? The end of the world. When human being has no more imagination. Tetapi ini suatu hal yang tidak tentu. Hal yang tentu adalah rencana Tuhan tidak mungkin dimusnahkan oleh siapapun. Apalagi manusia yang diciptakan Tuhan telah diberikan pengharapan. Itu sebab hari ini saya mengajak saudara sama-sama mengikuti NRIC yang akan datang untuk mengejar, menangkap, dan memiliki semua yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dengan langkah-langkah kita yang terbatas, anugerah dan berkat Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kami menghadiri Tuhan. Kami berdoa kira di dalam beberapa hari menyongsong hari Natal tahun ini, kami dipersiapkan untuk menjadi orang Kristen yang lebih takut kepada Tuhan,
lebih cinta kepada Tuhan, dan lebih bersifat mengorbankan diri, menyangkal diri, memikul salib mengikut Tuhan. Dengarkan doa kami dan berkati gerejamu di dunia ini, sehingga kami boleh makin mewakili dan makin insyaf kami adalah saksi Injil di dunia. Dengar doa kami Tuhan, berkati kebaktian pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Paulus berkata, di dalam segala sesuatu saya adalah hidup untuk Injil. Hidup untuk Injil berarti lebih baik saya tidak ada di dunia kecuali saya sungguh-sungguh mencintai Injil. Hidup untuk Injil berarti bagaimana banyak tujuan hidup, sasaran satu-satunya mengabarkan Injil. Saudara-saudara dulu cari uang, kepingin kaya, hidup enak, rumah bagus, makan nyaman, dan engkau mempunyai hari depan yang sangat sukses hanya karena ada uang. Itu bukan hidup untuk Injil. Banyak orang hebat sekali, kaya sekali, setelah mati kuburan di dalamnya adalah seorang yang pernah mempermalukan Tuhan. Di dalam kuburan itu adalah seorang yang pernah membuang hidup waktunya selama-lamanya tidak menjadikan kehendak apapun dari Tuhan. Orang begitu terlalu banyak. Apakah masih perlu tambah engkau satu lagi? Saudara-saudara, hari Natal yang kita tetapkan adalah tanggal 24. Sabtu akan datang. Sehingga hari ini saya pergi khotbah di Singapura. Besok saya terbang ke Taiwan. Lusa saya melayani di Tokyo. Sesudah Tokyo saya kembali ke Malaysia. Sudah Malaysia selesai, hari Jumat pagi saya kembali ke Jakarta. Jumat malam di BSD dan Minggu malam di Kemayoran. Jadwal diatur begitu padat sehingga saya punya waktu ngasuh hampir tidak ada. Begitu sampai di Samarinda, telepon datang, NRIC perlu, tadi yang lain perlu. Saya terus dikejar. Kemarin jam 3 saya tiba di airport. Baru kembali kapal terbang dari Surabaya. Sudah telepon jam 4 ada rapat. Saya bilang sekarang jam 3. Saya baru tiba, sangat capek. Tetapi Heru sedang menunggu. Orang-orang sudah nanti di RMCI menunggu petunjuk pendeta Stiponto menaik NRIC. Saya sampai di situ, saya lihat beberapa orang sudah tiba. Ada 7 orang yang berada di dalam online. Maka mulai rapat. Sampai jam 5 kurang 3 menit saya berhentikan rapat. Karena jam 5 mulai konser. Saya harus hadir. Dan ada beberapa tamu yang penting juga akan hadir. Termasuk duta besar Amerika, duta besar Thailand, dan banyak tamu-tamu yang penting hadir di dalam kemarin sore punya konser. Saya memperhatikan acara. Puji Tuhan, Wenling atau Eunice Tong, dia sudah dipimpin Tuhan, belajar dengan bagus sekali, lulus daripada Westminster Choir College di New Jersey. Adiknya Rebecca Tong belajar lebih tinggi lagi di Amerika, dan dua-dua sudah menjadi konduktor yang sangat maju dan boleh mengganti saya. Saya sudah mulai tua. Saya melihat selama 4 tahun terakhir saya tidak pimpin yang disebut konser Natal, dan Tuhan memberkati mereka satu persatu. Kemarin
Natal konsernya sangat indah dan semua orang puas luar biasa. Selesai saya mesti makan dengan duta besar dan saya mesti menghabiskan waktu bergaul dengan tamu-tamu sampai jam 9 lebih baru selesai. Pulang saya mesti toto semua barang saya karena hari ini saya pergi lagi sampai Jumat sore baru pulang. Dan saya dengar di sini 33 derajat, di Taiwan sudah 10 derajat, di Tokyo 0 derajat. Berarti di dalam 3-4 hari ini saya harus mengalami 3 musim. Musim panas, musim dingin, musim sudah turun salju. Saya harus bawa pakaian yang cukup, harus memperhatikan kesehatan. Kalau tidak, bagaimana bisa melayani Tuhan di daerah yang berbeda, di dalam udara beda, dalam suhu yang satu hari bisa turun berapa puluh derajat. Dan saya harus terus dengan tubuh yang sehat, umur 82, melintasi semua ini. Sehingga nanti pulang di BSD, harap yang hadir 1.500 orang. Di Kemayoran harap yang hadir 4.000 sampai 5.000 orang. Semua kebaktian bisa dijalankan dengan baik. Hari ini saya akan berkhotbah menyongsong Natal. Waktu menyongsong Natal, semua khotbah saya 33 tahun, setiap tahun temanya berbeda. Dan saudara di semua kota setiap tahun kira-kira 40 sampai 50 ribu. Di antara belasan kota sampai 20 kota yang mengikuti Natal, seminar dan KKR Natal. Kali ini Medan tidak bagian, jadi Kuala Lumpur tidak ke bagian Chinese dan yang lain-lain. Jadi kita akan tunda beberapa kota seperti di Palembang, seperti di Jambi, seperti di Lampung sampai tahun depan. Nah, ini semua karena kebaktian yang penting, yang memimpin tidak gampang. Tapi Tuhan membangkitkan satu persatu. Ini kali saya sangat sukacita dengar Anton memimpin seminar, dihadiri 1.200 orang. Berarti Tuhan bisa memakai hamba Tuhan, bukan hanya Stephen Tong. Kita bersyukur. Dan anak muda dari 4 tim teologi, tim penginjilan, tim seni dan kebudayaan, dan tim arsitek akan dipersiapkan satu-satu menjadi orang penerus di dalam gerakan ini. Tuhan memberkati kita. Hari ini saya mau berkhotbah mengenai sengsara Natal yang ditanggung oleh Maria. Semua judul Natal yang saya khotbahkan hampir tidak dikhotbahkan oleh pendeta lain. Pendeta lain kira setiap tahun Natal pasti ribuan orang merayakan Yesus lahir, sukacita. Salah. Waktu Yesus lahir pertama kali, tidak ada orang tahu, tidak ada orang Kristen. Tidak ada satu pohon Natal, tidak ada Santa Claus. Waktu Natal pertama, Yerusalem tidak ada orang tahu Yesus lahir. Istana Herodes tidak ada orang tahu Yesus lahir. Dari imam-imam di dalam agama Yahudi tidak ada orang tahu Yesus lahir. Natal pertama ada Natal yang paling sunyi, Natal pertama dan Natal yang paling sepi, Natal yang paling sedih, paling susah, karena Yesus lahir di palungan, bukan di kamar hotel. Yesus lahir tidak ada tempat bagi dia. Natal pertama Natal yang sedih, yang susah, yang sepi, yang sangat menyakitkan. Yang lahir bukan anak daripada gubernur, anak presiden, anak jenderal, atau anak wali kota. Yang lahir ada anak Allah dari tempat yang maha tinggi. Masa tidak diterima?
Masa tidak ada kamar untuk dia. Stephen Tong aja datang di satu tempat disediakan kamar cukup bagus dari hotel-hotel. Yesus datang ke dunia tidak diterima siapapun dan tidak diketahui oleh siapapun, dan dia lahir di tempat binatang yang bau, yang penuh kotoran sapi, kambing, kuda, yang tak tahan hidup manusia, membau ciuman yang begitu mengerikan. Itulah tempat Yesus dilahir. Kalau kita makin mengerti sengsara, makin mengerti kesusahan yang ditanggung oleh Yesus yang datang ke dunia, makin kita mengerti bagaimana cinta Tuhan. Sekarang banyak orang sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit susah, sedikit mengeluh. You tahu dah, you hidupnya jauh lebih enak dari Yesus di dunia. You tahu tidak, anak Allah ke dunia menderita sengsara jauh lebih besar dari apa yang kau alami. Mengapa nangis? Mengapa sedih? Karena engkau tidak tahu diri. Engkau kira engkau harus lebih diberkati dari orang lain. Engkau tidak tahu yang kau tanggung hampir tidak ada keberatan apa yang kau alami, hampir tidak boleh dikatakan sebagai salib atau sengsara mewakili Yesus Kristus. When Jesus came, so lonely. When Jesus was born, so sad, so difficult. Waktu Yesus dilahirkan, perlu ada paling sedikit 2 orang yang menderita. Penderitaannya itu hal yang dipermalukan luar biasa. Karena waktu mereka mau menyambut Yesus lahir, yang laki-laki diolok-olok, yang perempuan dipermalukan di seluruh kampung, yaitu Maria dan Yusuf. Maafkan saya mengajak saudara sama-sama mengerti hal yang engkau biasa tidak pikirkan. Mengapa Yusuf dipermalukan? Mengapa Maria diolok-olok? Karena kedua pemuda ini harus menanggung sesuatu nama buruk sehingga dilecehkan di seluruh kampung, di seluruh masyarakat. Mereka melihat seorang laki-laki kenapa berani bersetubuh dengan anak perempuan yang masih perawan, sebenarnya belum nikah. Akhirnya menghamili perempuan itu. Tetapi laki-laki ini tidak pernah melanggar, tidak pernah berzina, tidak ada seks. Orang yang tidak bersalah seks tapi dipermalukan oleh orang lain, orang itu berapa susahnya jarang dimengerti. Saudara-saudara, seluruh kota, seluruh desa Bethlehem, seluruh kota Nazaret berbicara mentertawakan Yusuf. Pria apa lu? Pacarmu masih umur belasan tahun, you sudah setubuh, you sudah mentiduri dia sampai hamil, sudah menghamili dia masih tidak mau ngaku. Berapa kurang ajar engkau? Berapa melanggar kebudayaan, mempermalukan Bani Israel. Mereka boleh membunuh dia dengan batu merajam sampai dia menjadi mayat. Mereka juga boleh membunuh Maria yang masih perawan, berani tidur sama laki-laki, berani hamil, berani mengandung dan tidak mau ngaku. Tapi saudara-saudara, 2 orang ini mau bagaimana menjelaskan supaya orang lain mau mengerti. Kalau engkau mempunyai cinta yang bukan seks, tapi tidak diterima oleh orang, tidak terima suamimu, tidak terima istrimu, diterima oleh masyarakat, dan mereka bagaimanapun mikirnya jahat, pikir engkau berzina, berdosa, engkau doa pun seolah Tuhan tidak dengar, orang lain tidak mau mengerti, lalu engkau bagaimana hidup? Hari ini mari kita sama-sama mengerti sengsara yang ditanggung oleh Maria, sengsara
yang ditanggung oleh Yusuf. Satu hari malaikat datang menyatakan diri kepada Maria yang masih umur belasan tahun. Kasihan, seperti anak SMP kelas 3 atau SMA kelas 1. Baru mulai mau menjadi seorang yang hidup di dunia menjelang dewasa. Diberikan kabar, hai Maria, jangan takut. Aku memberitakan kabarmu kabar yang besar. Kabar yang menyenangkan, yaitu engkau akan hamil. Hah? Ini kabar besar? Ini kabar yang menyenangkan? Bagi saya kecelakaan. Saya kalau hamil, saya masih berani ke sekolah kah? Kalau saya sudah hamil, saya masih bisa bertemu dengan manusia, semua orang kah? Malaikat, jangan main-main. Engkau memberitakan kabar yang baik, kabar yang besar untuk mempermalukan saya. Enggak, saya tidak mau hamil. Saya tidak tahu dicela. Saya tidak mau menjadi orang yang dimaki-maki di seluruh kampung. Oh malaikat, tolong berhentikan kabarmu, tarik kembali kehendakmu. Nyatakan kabar saya biar saya sejahtera melewati SMP, SMA, universitas, jadi anak perempuan yang normal. Jangan membuat saya hamil. Orang akan kira saya tidur sama Yusuf. Orang akan kira saya curi-curi main seks di belakang mata orang. Orang akan menghina, mengfitnah dan akan merajam saya dengan batu. Saya belum bersedia mati. Oh malaikat, tolong tarik kembali. Malaikat, tolong jangan biarkan nubuatmu terjadi pada diriku. Saya perempuan suci, saya anak remaja yang mematuh kepada peraturan dan hidup dengan sangat menahan diri, dan saya tidak pernah bersetubuh, tak pernah tidur sama laki-laki. Saudara bisa bayangkan ya, apa yang engkau baru dengar tentang kemungkinan Maria membantah, itu sangat masuk akal. Tapi Alkitab mengatakan kalimat sangat terbalik. Waktu malaikat bicara sama Maria, mengenai kemungkinan dia hamil tahun depan melahirkan anak. Setelah Maria dengar, dia dengan tenang, taat, tidak bantah sama sekali. Ini sesuatu kebiasaan atau sesuatu sikap yang reaktif kepada Tuhan, yang rohaninya luar biasa tingginya. My heart magnifies my Lord. Kalimat pertama. My spirit rejoice because of my Savior. Inilah jawaban dari para malaikat. Mari kita dengar khotbah dengan baik-baik. Perempuan yang masih polos, masih suci, yang masih taat kepada Tuhan, masih hidup di dalam hidup yang begitu suci dan begitu mematuh kepada firman Tuhan. Dia mendengar kalimat, "Hei Maria, kau perempuan yang diberkati oleh Tuhan dengan besar, dengarlah, tahun depan engkau akan melahirkan anak." Apa itu? Saya melahirkan anak. Saya perawan. Saya tidak pernah mengenal laki-laki. Saya tidak pernah jamah tangan laki-laki. Saya tidak pernah dijamah alat seks. Saya seorang perempuan yang baik-baik, dilahirkan sebagai anak orang lain, menjalankan firman yang saya dengar dari kecil. Mengapa malaikat suruh saya hamil? Mengapa nubuatkan tahun depan saya menjadi ibu melahirkan anak? Saya akan dibatuin, saya akan dirajam, saya akan dibunuh. Saya tidak bisa tahan ini. Lalu mulai nangis, teriak-teriak, minta Tuhan ampuni dan minta Tuhan jangan membiarkan dia menjadi ibu yang muda. Begitu? Tidak. My Lord, may my heart magnifies you.
May my spirit obey to you and rejoice in my Savior. Waktu Maria mendengarkan kalimat yang dahsyat, yang menakutkan, yang dari malaikat itu, dia justru menjawab, biarlah hatiku membesarkan Tuhanku. Biarlah jiwaku bersuka cita karena juru selamatku. Ini kalimat yang paling agung yang pernah diucapkan oleh perempuan apapun yang pernah hidup di dunia. The greatest wording, the greatest answer from any lady which ever lived in the history of mankind. Kalimat ini, my heart magnifies my Lord, and my spirit rejoice in my Savior. Apa artinya my heart magnifies my Lord? Tuhanku itu dibesarkan seagung-agungnya, semulia-mulianya, seraya-rayana. Itu saya harus membesarkan Tuhanku sampai tempat tertinggi. I magnify you. Di dalam bahasa Latin itu namanya magnificat. Magnificat. Kalau saudara dengar kor yang dinyanyikan daripada Johannes sampai Magnificat, Magnificat, engkau mengetahui bagaimana Maria mau memuji, mau meninggikan Kristus. Waktu Yesus di Kristus ditinggikan, itu berarti kita direndahkan. Waktu kita membesarkan Kristus, berarti kita menyangkal diri supaya terima semua sengsara, semua kesusahan, semua salib yang berat dengan rela hati. My heart magnifies my Lord, and my spirit rejoice in my Savior. Hatiku membesarkan Tuhan, rohku bersuka cita di dalam juru selamat. Siapa Tuhan? Yang akan lahir melalui saya, yang akan dilahirkan melalui saya baik, itu Tuhan. Bagaimana saya bisa mengerti? Ini terlalu rahasia, ini terlalu misterius, ini terlalu besar. Bagaimana yang disebut Tuhanku itu bayi yang lahir melalui aku, anak darah yang umur belasan tahun ini. Yang namanya juru selamat itu yang inkarnasi di dalam rahimku, dilahirkan menjadi seorang bayi. Semua ini tidak mungkin dimengerti. Semua ini tidak mungkin dimengerti melalui rasio manusia. Maria nangis pun tidak ada waktu. Yang mungkin cuma terima perintah, terima rencana Allah yang sama sekali tidak masuk akal ini. Perempuan yang belum menikah, mendadak engkau hamil, melahirkan anak. Bagaimana engkau melarikan diri daripada tuduhan, daripada kemarahan, daripada kutukan orang-orang seluruh kampung, khususnya 2000 tahun yang lalu. Di dalam zaman yang kuno, perempuan kalau berzina sebelum nikah akan dibunuh, akan digantung, akan dirajam dengan batu. Dan siapa bisa tahan? Engkau dilahirkan untuk dihina, engkau dilahirkan untuk dibunuh, engkau dibesarkan jadi anak remaja, anak perempuan umur belasan untuk dirajam batu sampai mati. Siapa tahan? Saya dah mengerti waktu saya merenungkan khotbah ini. Saya bayangkan kalau anak saya umur belasan tahun dibunuh, rajam batu sampai mati hanya karena dia hamil menurut kehendak Tuhan. Bagaimana dia bisa tanggung? Bagaimana dia bisa tidak nangis, tidak bunuh diri? Ini terlalu berat, kesulitan terlalu besar yang boleh ditanggung oleh anak remaja perempuan yang biasanya malu-malu. Sekarang akan dipermalukan sampai dibunuh mati. Tapi inilah kehendak Tuhan. Waktu kehendak Tuhan,
mau terjadi melalui satu orang. Orang itu bukan diberikan berkat besar, dikasih sukacita, dikasih hal yang mempermalukan, dikasih siksaan, penganiayaan, dan dikasih kesulitan yang tidak mungkin ditanggung. Baru kehendak Tuhan terjadi pada orang itu. Kekristenan mempunyai satu dalil, menderita dulu baru dia dipermuliakan, menanggung susah sengsara dulu, dapat sukacita akhirnya. Menjalankan kehendak Tuhan dengan rela korban, menyangkal diri, dan akhirnya ada kebangkitan, ada sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi kebangkitan dan sukacita itu sebelum datang, Maria sudah sadar, my spirit rejoice in my Savior. Demi ada juru selamat akan dilahirkan, demi ada Kristus akan menjadi seorang janin yang berada di rahimku. I magnify my Lord, I rejoice in my Savior. Dia tahu Yesus yang akan dilahir itu juru selamat. Yesus akan dilahir, itulah Tuhan yang harus dibesarkan oleh dia. Lalu semenjak hari itu Maria susah, Maria sengsara, karena perutnya makin besar, makin besar, makin besar. Seluruh kampung makin menghina, makin menghina, makin mencela dia. Di dalam 9 bulan Yesus berada di rahim Maria. Maria tidak bisa menjelaskan apa ini. Kenapa perutku menjadi besar? Kenapa ada rahim di dalam saya yang terisi sesuatu? Saya tidak ngerti. Tuhan, Engkaulah yang telah memberikan semua kepada saya. Engkaulah yang membiarkan saya harus menderita sengsara ini. Saya terima. Saya taat kepadamu. Saya minta pertolongan dari Tuhan. Tetap sukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan. My heart continues to magnify you, my Lord. My spirit always rejoice because of you, my Savior. But my face, my life are being scolded by others, despised by others, and criticized by the whole country. Seluruh kampung menghina saya. Semua orang tetangga menghina saya. Mereka bicara suara kecil mengkritik saya sudah curi-curi masuk tempat tidur sama laki-laki. Ini perempuan tak malu. Perempuan seperti sundal. Mereka kurang sedikit melempar batu, mematikan saya di padang. Tapi Maria diam, terima semua ini. Gampang tidak gampang. Mari kita mengingat Natal, Kristus lahir. Ingat sekaligus sengsara yang ditanggung oleh Maria. Maafkan ya, Stephen Tong kalau khotbah selalu berlain dengan pendeta-pendeta yang lain. Di dalam hari Natal semua senang-senang bagi kado, melihat pohon Natal, nyanyi enak-enak seperti kemarin malam. Tapi yang mengerti sengsara yang ditanggung oleh seorang anak darah, seorang anak remaja, perempuan yang tidak nikah, tidak tempat tidur, tidak berhubungan dengan laki-laki, menanggung sengsara besar sebenarnya ini. Itu tidak gampang. Tetapi kita tahu Karl Barth mengerti hal ini dan memberikan 2 kalimat. The virgin womb and the empty tomb. Here is the place where the secret and the mystery of the glory of Christianity is inside. Dalam kedua hal ini, Kristen dimuliakan. Dalam kedua peristiwa ini, misteri dari Allah dinyatakan. Pertama, rahim perawan yang kosong menjadi isi. Kuburan orang mati yang akhirnya mayatnya bangkit menjadi kosong. Yang seharusnya kosong diisi. Yang seharusnya isi dikosongkan.
Kedua hal yang besar inilah membuat kekristenan itu mempunyai berita yang sungguh-sungguh. The greatest message in the Christian faith is virgin womb and empty tomb. Jikalau tidak ada rahim kosong yang diisi, tidak ada inkarnasi. Jikalau tidak ada kuburan isi yang dikosongkan, tidak ada resurreksi. The incarnation and the resurrection point out and construct the wonderful message of Christianity in the history. Sejarah orang Kristen, sejarah dunia, tidak mungkin, tidak boleh, tidak ada rahim yang terisi. Sejarah iman orang Kristen, tidak boleh, tidak mungkin, tidak ada kalau ada kuburan yang dikosongkan. Kalau di dalam rahim tidak diisi dengan firman, tidak ada inkarnasi. Kalau di dalam kuburan Yesus yang sudah mati tidak dikosongkan, tidak ada kebangkitan. Kalau Yesus bukan Allah inkarnasi, dunia ini tidak ada pengharapan. Kalau Kristus bukan dikosongkan dari kuburan, dunia tidak ada pengharapan. Paulus berkata, jikalau Yesus tidak bangkit, kau cilakalah menjadi orang Kristen. Jikalau Yesus tidak bangkit, kosonglah kami yang mengabari Injil. Semua menjadi sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti Yesus mati sebagai pendiri agama lain. Apa bedanya? Semua orang hidup, semua lahir, semua mati. Yesus juga mati. Sesudah mati tidak bangkit. Sampai di sekarang kita boleh menemukan tulangnya, menemukan akan tubuhnya, mayatnya. Dia tidak bisa menolong kita. Tapi Injil berada mengisi sesuatu keajaiban yang di kuburan sudah kosong, dia bangkit. Dan yang tidak terisi di dalam rahimnya kosong sudah diisi karena Roh Kudus bekerja. Dengan pekerjaan mengisi yang kosong dan yang mengkosongkan yang isi, Allah memberikan firman yang hidup kepada kita bahwa Yesus lahir mengganti kita. Hidup di dunia penuh dengan sengsara karena mau menjalankan kehendak Allah. Yesus mati mengganti kita sehingga dia boleh berperang dengan iblis dan mengalahkan penguasa maut, yaitu setan, dan mengeluarkan kita dari murka Allah dan keluarkan kita dari rencana kita harus masuk ke dalam neraka untuk menerima hukuman yang kekal setelah hari kiamat. Minggu lalu saya mengakhirkan seluruh khotbah sepanjang setahun mengenai penghakiman di Alkitab. Dan minggu lalu khotbah kita adalah penghakiman yang terakhir di depan aras putih Tuhan Allah. Tidak ada satu orang bisa menyingkir, tidak ada satu orang bisa menolak, tidak ada satu orang bisa menyimpan dosanya tidak diketemu oleh Tuhan. Tidak ada satu dosa bisa dirahasiakan di hadapan Tuhan. Setiap kalimat yang ucapkan, setiap kelakuan yang kita lakukan, setiap peristiwa yang kita perbuat, semua dibongkar, semua dipaparkan di hadapan sinar cahaya Tuhan Allah, dan Tuhan sendiri akan datang menghakimi dosa-dosa kita, perbuatan kita yang baik dan jahat, setiap peristiwa dengan kemurkaan, keadilan yang terbesar dan terakhir. Hari ini saya berkata kepada saudara, di dalam sejarah manusia pernah ada penderitaan dari seorang gadis yang perawan namanya Maria.
pernah ada sesuatu kesulitan yang tanggung oleh seorang pria yang sudah mentunangkan Maria menjadi bakal istrinya, tapi akhirnya mereka harus menanggung. Jikalau tidak ada virgin womb, tidak ada firman di dalamnya, dunia tidak ada pengharapan. Jikalau tidak terjadi the empty tomb, kuburan masih isi Yesus yang mayatnya mati di dalam, dunia tidak ada pengharapan. Tapi iman kepercayaan orang Kristen ditanjapkan, ditanam di dalam dua fakta ini. Rahim kosong diisi, kuburan isi dikosongkan. Maka dunia terbalik, manusia kembali menjadi orang beriman kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus sudah lahir. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus sudah dibunuh, dipaku di atas salib. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus sudah bangkit. Peristiwa ini membentuk kerangka, membentuk isi daripada semua tahap-tahap Injil. Apa Injil? Yesus turun dari surga ke dunia. Apa di Injil? Yesus memakai seorang perawan melahirkan seorang anak. Apa di Injil? Seorang anak dilahir di dunia tanpa berdosa terus sampai dewasa, dan yang tidak berdosa ditangkap dan dibunuh di atas salib. Apa itu Injil? Yesus yang tidak berdosa dipaku di atas Golgota untuk menanggung dosa engkau dan saya. Apa itu Injil? Yesus Kristus mati dengan sengsara, berperang dengan iblis, dia masuk ke dalam alam maut. Apa itu Injil? Yesus mengalahkan setan dan bangkit pula dari antara orang mati. Apa itu Injil? Yesus naik ke surga menyatakan dia adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa apapun, sehingga dia kembali kepada Bapa di dalam keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara, apa itu Injil? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan satu hari akan datang kembali menghakimi orang hidup dan mati. Apa itu Injil? Yesus akan menghakimi seluruh dunia, menyelesaikan sejarah untuk the end of the day, the end of the history, the end of mankind. Pada hari itu sudah selesai. Kristus akan meringkus seluruh sejarah, memberhentikan keberadaan dan titik terakhir, masukkan sejarah ke dalam kekekalan Tuhan Allah. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ini semua merupakan kehendak Allah yang melampaui akan manusia. Kehendak Allah yang lebih tinggi daripada hidup manusia. Sehingga kita yang menjadi orang Kristen boleh mengenai, boleh mencinta, boleh mengalami penyertaan Tuhan. Hari ini saya berkhotbah tentang hal yang dipermalukan, hal yang diterima, yang disiksa, hal yang harus dialami oleh Maria di dalam penghinaan, pengejekan, olok-olokan seluruh kampung, seluruh. Pada waktu saya menonton satu film tentang Yesus lahir di Bethlehem, film itu dibikin oleh salah satu organisasi yang paling besar di dunia, BBC, British Corporation Company, BBC Broadcasting Company, dan kerajaan Inggris. Saudara-saudara, kerajaan Inggris salah satu dan akhirnya menjadi kerajaan terbesar di dalam sejarah. Dan kerajaan Inggris pernah dipimpin oleh dua ratu yang paling agung. Satu Victoria, sesudah itu Ratu Elizabeth II yang baru meninggal dunia 2,5 bulan yang lalu. Elizabeth seorang ratu yang sangat cinta dan sangat hormat kepada Tuhan. Meskipun anak-anaknya banyak kegagalan, tapi dia tetap seorang ratu yang besar. Karena dia mengatakan, satu hari saya harap saya bertemu dengan Kristus.
Saya akan menurunkan takhtaku, taruh di bawah Kristus, dan berkata, dialah Tuhanku, dia adalah rajaku. Ratu Inggris memimpin, memerintah kerajaan Inggris dan British Empire 70 tahun. Dihormati seluruh dunia, dan dia menjaga kemuliaan dan cinta kasih kepada Tuhan sampai mati. Ratu Inggris menjadi pemimpin dunia yang paling panjang sepanjang sejarah. Banyak orang menjadi raja 2 tahun mati, ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Ratu Inggris umur 25 disuruh naik tata, dan dia mati umur 95, 70 tahun menjadi ratu. Kalau saudara masih ingat, waktu dia mati, perayaan untuk membawa dia punya mayat ke dalam peti mati, masuk ke Westminster, lalu disembah sujud oleh banyak orang yang kangen sama dia. Akhirnya dipindah lagi ke Windsor Castle, lalu dikemayamkan di situ untuk selama-lamanya. Kira-kira lebih 2 juta manusia yang mengikuti kematian dan pengkuburan Ratu Elizabeth. Salah satu kematian paling mulia, paling banyak orang yang menghormati kepada dia. Bukan karena takut kuasanya, tetapi karena cinta pelayanannya dia. Ratu Elizabeth waktu sudah tua, suami sudah meninggal, hidup tersendiri terkatung-katung, tapi mati di dalam kemuliaan Tuhan. Dia mengatakan, pada satu hari saya akan ketemu Yesus Kristus. Waktu berjumpa dengan Yesus Kristus, saya akan menurunkan mahkotaku, saya akan taruh di bawah kaki dia. Karena saya sebagai ratu, raja, dia sebagai raja di atas skala raja. Saudara-saudara, masih adakah dunia mempunyai kerajaan semulia Inggris? Tak mungkin ada lagi. Tidak mungkin ada kerajaan sebesar Inggris. Tidak mungkin ada ratu sepanjang Inggris. Dunia ini mulai masuk ke dalam zaman raja ratu dihina. Kerajaan semua akan diluncurkan. Dan dunia ini makin lama makin menuju demokrasi. Manusia mementingkan rakyat, tidak lagi mementingkan diktator. Manusia memuliakan rakyat jelata, tidak lagi menghargai akan ratu, raja, dan orang-orang di dalam monarki. Saudara-saudara, dunia akan selesai. Dunia akan makin lucut, makin miskin, makin tidak ada lagi kuasa yang besar. Tapi Ratu Elizabeth sebagai ratu terakhir yang besar, ratu terpanjang pemerintahannya, ratu yang takut kepada Tuhan, dengan kalimat, saya akan menurunkan takhtaku, taruh di bawah kaki Yesus, menjadikan dia raja di atas rajaku. Sama seperti Maria yang masih perawan, my heart magnifies my Lord, my spirit rejoice in my Savior. Demikian orang yang cinta Tuhan mengatakan kalimat yang sama. Saudara-saudara, Natal sudah tiba. Kita tidak lama lagi kita akan menjumpa Kristus, akan mengakhiri sejarah manusia. Apakah kita mengerti, kita mencintai, dan kita beriman sungguh-sungguh kepada Dia. Hari ini saya khotbah sampai di sini. Maria yang dijadikan bunda Yesus di dunia ini, dia mendapatkan kemuliaan terbesar di seluruh dunia. Bulan lalu saya berada di Italia. Saya mengunjungi gereja ketiga terbesar di dunia, Duomo dari Milano. Saya naik meskipun 82 dengan lift ke atap. Dari atap jalan kaki ratusan undakan.
Saya di tempat yang paling tinggi melihat selain Kristus yang diutamakan sebagai raja di atas raja, mereka meninggikan Maria, bikin patung emas ditaruh di tempat pucuk paling tinggi, daripada lebih 130 menara seluruh katedral yang besarnya mungkin 3 kali gereja ini. Dan di tempat paling tinggi itu Maria, patung emas yang dipermuliakan. Karena apa? Karena dia rela menerima sengsara, rela diolok-olok, dimaki-maki, dikritik, dimarah-marah semua orang. Kenapa tidur sama laki-laki? Padahal tidak. Barang siapa yang difitnah tapi tidak pernah melakukan kejahatan akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Jikalau Tuhan menjadikan kita harus disiksa, dianiaya, dimarah-marah, dimaki-maki, diejek-ejek, diolok-olok untuk kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, mari kita rela menerima. Amin. Khotbah hari ini sampai di sini saja. Kita akan ketemu lagi hari Jumat di BSD, hari Sabtu di Kamayoran. Mari kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Saya minta Pendeta Heru naik ke atas, pimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami mendengar firman Tuhan yang berbicara Engkau memakai peristiwa yang sangat memalukan, yang sangat sulit untuk membawa kemuliaan bagi seluruh dunia, bagi membawa juru selamat datang ke dalam dunia ini, membawa keselamatan dan berita damai sejahtera bagi setiap dari kami. Terima kasih ya Bapak, yang Engkau mempersiapkan hati kami masuk ke dalam suasana Natal menjadi sumber pembawa damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Mari kita mengikrarkan iman rasuli dan kita akan memberikan persembahan dan akan nyanyi doksologi dan selesai kebaktian pagi ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyanyikan lagu yang keempat dan kita akan memberikan persembahan. Ingat akan nama Yesus, datang bagi orang yang penang. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia perisai yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Ya selalu beri penghiburan, ku mau puji
saja. Ingat akan nama Yesus, Kamu yang menang perang. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang benar. Sama-sama. Perlindungan yang teguh, perlindungan yang teguh. Yang pria. Biarkan nama Yesus tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia beri sayang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk hari perhentian ini. Mengucap syukur untuk kesempatan kami memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan, berita Natal, Injil yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang begitu dalam, begitu tinggi, begitu luar biasa bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami. Dengan rendah hati kami membawa persembahan ini agar Tuhan boleh menerima sebagai ucapan cinta kasih kami, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara kami yang mengelolanya. Kiranya Tuhan berikan bijaksana, Tuhan berikan tanggung jawab agar boleh menjalankannya sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan doksologi ada dua pengumuman singkat. Yang pertama adalah saudara setelah keluar yang ingin membutuhkan informasi untuk pendaftaran NRIC bisa menghampiri meja informasi. Dan yang kedua adalah Galeria Sofilia akan mengadakan Jingle and Mingle hari ini yang terakhir. Jadi bagi saudara yang ingin membawa anak-anak untuk mengikuti acara Jingle Mingle ini, walaupun sudah habis tiketnya, tapi mereka membuka satu slot lagi nanti untuk nanti sore jam 3 sampai jam 4. Saudara bisa mendaftarkan. Mari kita menyanyikan doksologi dan memohonkan doa berkat. Jemaat yang terkasih, siapkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati.